wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Gimana lagi? Ya undang-undang bergerak dong. Nggak ada yang permanen kecuali undang-undang alam. Undang alam ya sekali hukum gravitasi ya selamanya gravitasi. Sekali hukum alam bahwa logam itu kalau dipanaskan mengembang, tetap mengembang. Kalau diuji berulang-ulang jangan berharap menguji lagi dengan hasil yang beda, nggak mungkin dong. Hukum alam permanen, tapi hukum namanya manusia, manusia berkembang ya harus disesuaikan dengan situasi kondisi. Ini yang jadi persoalan. Umat Islam pengennya sekali potong tangan ya potong tangan, tidak boleh diganti, kalau enggak berarti kafir. Nah, zina rajam ya dirajam. Sekarang kita bertanya aja dah, kayak Allah ridho enggak ada tangan dipotong? Coba secara manusiawi, Pak Polisi, tega enggak tangan dipotong? Enggak kok. Dunia mengancam, membekot kalau negara yang masih potong tangan. Ya kan? Kita diserbu oleh dunia. Kalau dirajam, coba dikubur setengah badan terus dilemparin sampai mati. Ya Allah, ini kan apakah seperti itu umat Islam? Seperti itu bukan. Nah, sini orang tidak paham bahwa hukum potong tangan itu memang ada di Al-Qur'annya, yaitu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu apa sebetulnya? Itu bukan hukum permanen, itu namanya shock terapi. Artinya pada waktu itu makanya perlu latar belakangnya, asbabun nuzulnya harus tahu. Makanya cuma asbabun nuzul terbatas sekali karena runutan Al-Quran kita tidak punya datanya, sudah dihapuskan gitu. Yang ada sudah jadi mushaf, itu yang kita kecewa sesungguhnya. Kalau itu ada mungkin lebih jelas kan. Nah, itu jadi asbabun nuzulnya nggak jelas. Nah di situ waktu itu kejahatan merajalela sehingga membahayakan, sehingga pakai hukuman untuk efek jera. Hukum itu adalah bukan untuk balas dendam, tapi mendidik manusia kembali supaya baik lagi. Itu hukum, betul nggak? Iya dong. Jadi negara kita sendiri pernah melakukan hal itu. Begitu kejahatan sudah terorganisir, waduh ini gawat, bisa kacau negaranya. Udah tewak aja. Sore tangkap, malam dor, pagi masukin karung, buang sungai. Betul nggak? Sampai orang Indramayu 3 bulan nggak mau makan ikan. Iya. Nah sudah kembali aman ya sudah, jangan terus-terusan dong, ya habis nantinya. Betul nggak? Itu juga sama sebagai shock terapi. Kemudian juga Allah menjelaskan tilka hududullah, itulah adalah had. Had itu artinya batas maksimal hukuman. Waman yata'adda hududallah, barang siapa yang melebihi batas hukuman maksimal, fa ulaika humuz zalimun, ulaika humul kafirun. Maksudnya apa? Batas maksimal potong tangan sampai pergelangan. Yang tidak boleh itu motong tangan sampai sikut. Yang nggak boleh itu motong tangan sampai pundak. Kalau dikurangi jentiknya aja boleh nggak? Ya boleh, kenapa tidak? Sebagai ciri ini pencuri, ini jentiknya nggak ada. Nah kalau nggak tega gimana dengan hukum aja, karena tangannya bisa melukis sih, ya kan gitu. Udah suruh melukis aja, nanti hasilnya dijual kan ngasih makan orang banyak. Jadi dihukum aja, boleh nggak? Ya boleh. Jadi yang boleh itu wa may yata'adda hududallah, tidak boleh melebihi. Kalau kurang ya hukuman, ancaman hukuman 15 tahun. Yang nggak boleh 20 tahun, nggak boleh lebihi. Ini hakim memutuskan hukuman. Mencurinya sama, mencuri ayam. 4 orang mencuri ayam, hukumannya berbeda. Yang satu itu dibebaskan, yang satu tahanan rumah, ya setiap hari harus lapor ke Kapolsek. Yang satu dihukum 6 bulan, yang satu 2 tahun. Kenapa berbeda? Yang tidak dihukum karena dia lagi kelaparan, pengen makan.
betul nggak? Yang satu tahanan rumah karena dia punya anak bayi. Yang 6 bulan baru pertama kali mencuri. Yang ini sudah profesi. Nah itulah persoalannya. Jadi kita jangan firman Tuhan jangan buat main-main dong. Iya kan? Ya, seperti itu kira-kira. Ya selesai. Itu makanya yuk kita jangan mengklaim merasa paling benar sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen bener gak sih? Jangan pernah ngerasa bener loh. Siapapun yang ngerasa bener itu sudah nggak bener. Orang yang bener itu nggak pernah ngerasa bener, tapi ngerasanya salah terus. Apalagi ngerasa paling benar sendiri, itu yang paling berbahaya. Sebab nantinya berpotensi berantem dengan siapapun, bahkan memaksakan orang lain. Berpotensi bertengkar dengan siapapun. Jadi silakan Anda berideologi, silakan Anda berpartai, silakan bermadhab, itu semuanya hanya baju sementara di alam dunia. Pindah partai nggak murtad dong, betul nggak? Ya sudah, itu kan nggak ada masalah, dinamika seperti itu. Oke, gitu aja. Gimana nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Didi. Tadi diterangkan oleh Pak Yai bahwa penafsiran daripada maksud dan tujuan itu adalah tergantung daripada siapa yang mengucapkannya. Itu kan akan berbeda-beda. Nah ini bagaimana kalau yang mengucapkannya itu tidak tahu? Dalam satu contoh kasus, misalnya suatu anak itu ditinggal oleh ibunya dalam 1 minggu lah, ibunya meninggal. Kemudian ternyata ayahnya menelantarkan. Nah berarti anak tersebut adalah otomatis yatim piatu lah, istilahnya tidak ada yang mengurus. Nah kemudian diurus oleh, katakanlah oleh uaknya, dari mulai bayi terus dididik sampai istilahnya bisa mendoakan orang tuanya. Dalam hal ini bagaimana kalau misalnya ada hubungannya dengan doa daripada anak untuk orang tua, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa tersebut itu datang atau sampai pahalanya itu ke orang tua biologis atau orang tua yang mengasuhnya. Ini Pak Yai, itu saja, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi prolog pertanyaannya, bagaimana kalau tidak tahu siapa yang ngomong, ya kan gitu. Itulah makanya ketika ada orang menafsirkan Al-Quran yang berbeda-beda, itu artinya sama-sama tidak tahunya. Betul nggak? Kalau ada orang bertengkar gara-gara penafsiran itu sama-sama nggak pahamnya, udah gitu aja. Sebab kalau orang yang paham nggak mungkin. Kalau orang paham, saya paham, orang itu ngeyel, sudah saya abaikan kok. Saya tinggal pergi kemana, mau berak. Ngapain bertengkar? Nyuruh nggak paham kok, ngotot lagi. Ya kan begitu. Jadi ini ditambah lagi, orang menafsirkan Al-Quran itu tidak bisa tidak dipengaruhi oleh stream lain pemikiran dia. Kalau orang Mu'tazilah menafsirkannya sesuai dengan pola pikir Mu'tazilah. Orang Syiah ya dengan Syiah, Ahli Sunnah, Wahabi ya dengan Wahabi. Kalau agamanya wiwitan ya wiwitan. Jadi tetap bagaimanapun juga akan mempengaruhi. Umur orang juga akan mempengaruhi.
pengalaman, sama juga tingkat intelektualitas, status sosial, kekayaan. Orang kaya sama orang miskin mikirnya sama enggak? Enggak dong. Orang pintar sama orang bodoh sama enggak? Orang tua sama orang muda sama enggak? Orang Indramayu sama orang Pasundan beda kok. Kalau di Pasundan itu skala prioritas rumah yang nyaman, pakai teraso, pakai keramik, pakai granit, terus tirainya putih, ada kembangnya, ya kan gitu, rapi, nyaman. Tapi begitu masuk dapur makanannya dedaunan. Betul, lalap lalu. Iya. Yang gak dimakan orang Sunda daun pintu. Tapi orang Indramayu yang penting badogan. Tiap hari makannya deng-deng sambal goreng pakak ayam, iya. Rumahnya pagar bolong lagi. Itu jangan disalahkan karena pola pikirnya berbeda. Orang Indramayu baru panen dapat uang 80 juta, manggil Oma Irama ya ludes semuanya. Berbeda, itu berbeda, itu dari masyarakat berbeda. Punten ini mah, itu pasti berbeda. Kita jangan ini. Itu maksudnya, jadi karena sama-sama tidak tahu, sama-sama tidak tahu bagaimana menanya Allahnya. Tetapi orang-orang yang sudah al-wasilun, yang sudah kenal Allah, mereka juga punya penafsiran berbeda juga. Betul enggak? Saya kasih contoh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, kamu dilalaikan, dilupakan, sibuk mencari harta sebanyak-banyaknya sehingga engkau menziarahi kubur. Maksudnya apa? Ziarah kubur itu artinya mendatangi makam-makam, kan gitu. Dia akhirnya tersadar, oh manusia ini mengumpulkan harta dunia, semuanya dikumpulkan, mengumpulkan semua hartanya, nantinya akhirnya ditinggal semuanya. Di akhirat akan dipertanggungjawabkan semuanya. Goblok nggak? Dikumpulkan semuanya, ditinggalkan semuanya, dipertanggungjawabkan. Goblok nggak? Oh iya, itu bisa. Artinya ziarah kubur itu minimal bisa menjadi rem pengendali keserakahan kita, sadar akan mati. Mungkin nggak? Ada lagi ya tidak mungkin, bukan begitu. Hatta zurtum melakukan sampai sapai nak, sampai masuk dalam kuburan. Jadi manusia selagi masih hidup keserakahannya nggak bisa hilang. Baru hilang kalau sudah modar. Mungkin gitu? Mungkin. Yang ketiga itu artinya orang pas sombong-sombong harta ini, beli mobil S500, yang ini nggak mau kalah S600, kan gitu. Ini beli BMW yang seri 5, ini seri 7, kan itu. Mau elehnya. Betul nggak gitu? Nah, sampai ketika kuburan pun bisa menjadi alat untuk berbangga diri. Hatta zurtumul maqabir, sampai kuburan pun bisa menjadi poin-poin kebanggaan orang. Tuh Bapak, kamu lihat kuburannya dikencingin anjing tuh. Nah, kuburan Bapak tua saya tuh banyak orang bongkar minyak di sini, kan gitu. Jadi Bapak saya kan hebat, ulama besar, kamu kan gembel tuh. Mungkin nggak? Nah, mana yang benar? Nggak tahu. Udah jangan berantem, ya sudah. Yuk kita berbeda, itu aja persoalannya. Oke, itu tadi prolognya, begitu jawabannya. Sekarang kalau anak itu ditinggal orang tuanya, bapaknya nggak ngurusin, ketika dia berdoa pakai logika saja. Anak itu berdoa, mendoakan orang tuanya, itu dasarnya apa? Secara manusiawi pasti orang mendoakan kepada orang yang pernah berbuat baik dong. Betul nggak? Saya hormat kepada Pak Kapolsek karena saya merasa dulu pernah ditolong Pak Polsek, kan gitu. Pasti saya akan hormat dong.
Betul nggak? Nah, itu satu. Berarti yang didoakan tentunya orang yang berjasa. Ada juga satu hari ada seorang anak yang rambutnya dikepang kayak kuda, pakai anting, bajunya dikasih tutup botol, kerancang kerincing. Sobek, anak pang namanya ya. Nanya sama kuncen tuh, mana makamnya Bapak Hasan? Itu tuh di pojok tuh. Sampai alhamdulillah ada anak pang mau ziarah kubur bapaknya. Diinter, ternyata buka seleteng dikencingin. Gara-gara kamu aku jadi sengsara begini. Doanya dengan kencing. Betul nggak? Itu. Jadi ya itulah, jadi kalau kita ingin nanti apakah itu anak, belum tentu anak beneran. Anak didik, anak santri, anak buah, anak murid. Pak Kapolsek dibina bawahannya, disayang. Yang sudah saatnya naik pangkat, diperjuangkan naik pangkat, kan begitu ya nggak? Ya iya dong. Istrinya sakit datang menjenguk, betul nggak? Dibina, akan didoakan kok, percaya nggak? Ya iya, segimana lagi? Itu logika seperti itu. Jadi kita jangan ngayal. Jadi maksud saya bahwa mendoakan tuh nanti nyampe nggak? Jangan secara fisikly. Orang berpikir dulu belum ada HP nih, nggak mungkin. Bagaimana ngirim pahalanya? Yang nganter siapa? Alamatnya gimana? Gimana lagi? Sekarang sudah pakai elektronik, itu money, elektronik money. Itu saya bisa kirim ke Pak Hamzah pakai berapa nomor rekeningnya. Tetetnya nggak ada yang nganter kalau nyampe sana, ya kan? Jadi kita dengan teknologi semakin paham bahwa pahala juga nyampe. Termasuk nanti jangan terkejut, saya kasih tahu. Sementara sekarang ini bapak-bapak banyak berbuat baik, nyumbang sana, nyumbang sini kan gitu. Masjid bangun ikut nyumbang sekian juta, madrasah iya. Begitu meninggal dibuka bukunya, ternyata saldonya kosong. Mana? Dicabutin semuanya, dikirimkan kepada orang-orang yang kau upat, yang kau caci, yang kau fitnah semuanya. Paham nggak? Itu nyedot pulsa gitu. Iya gitu. Itu kan kosong, akhirnya kosong. Percaya akan terjadi nanti kosong semuanya karena sudah diambil. Gitu. Makanya juga jaga mulut, ini juga sama. Nah, makanya sebaliknya kalau ada orang mengupat kita nggak usah dilawan. Kalau kita ngelawan berarti nutup sendiri, nggak masuk kiriman uangnya tuh. Biarin aja gitu, biar masuk ke sini depositonya kan gitu. Jadi yang lawan biarin aja, cuekin aja lah gitu. Kalau kita yang lawan berarti ditutup, nggak bisa masuk nantinya. Nanti kodenya D, balik lagi duitnya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, tetapi ini di majelis ini saya ingin mengatakan, ini kalau kita ingin mendoakan orang tua, berbakti pada orang tua, jangan berdasarkan karena mengingat jasa-jasa dan kebaikan orang tua. Hormati sajalah, berbaktilah saja, tolonglah orang tuamu, bukan karena kebaikan orang tua, tapi ini adalah perintah Allah. Perintah is perintah, laksanakan. Oke. Ya, itu dong. Oke, gitu aja. Enggak lanjut. Masih banyak waktu. Langsung dari apain? Enggak. Enggak. Kabain ah. Nama, alamat, pas foto. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan. Begini Bu ya, terkait dengan Al-Quran,
ada dalam surat Al-Baqarah itu yang sangat menantang ya, maksudnya isinya itu pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan perintah fa'tu bi suratin itu. Jadi kalau di terjemahan umum itu kan buatlah satu surat saja gitu kan. Ini kan artinya apa? Ayat tersebut menantang bagi yang tidak percaya atau meragukan pada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya itu, maka buatlah satu surat saja, dan itu bersifat sampai akhir zaman, karena Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Nah, kriteria daripada satu ayat itu satu surat itu seperti apa, Bu ya? Apakah ibaratnya ada satu surat kayak misalkan Inna A'tayna itu kan satu surat juga, dan kalau misalkan ada orang yang pengen membuktikan tantangan itu kriterianya seperti apa, harus kayak gini dan sebagainya, itu mungkin bisa diperjelas. Yang kedua terkait dengan tajwid. Maksudnya seperti ini, Bu ya. Kan membaca Al-Quran itu kan harus dengan tajwidi, artinya ada ikhfa, ada idhar dan sebagainya. Sedangkan di zaman Nabi atau mungkin sebelumnya itu kan terkenal dengan pembacaan syair ya. Itu apakah sudah dibaca menggunakan tajwid, ikhfa dan sebagainya, atau belum? Pas zaman Al-Quran itulah mulai ada yang namanya pembacaan secara tajwidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan saya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, itu yang ngomong siapa? Allah kan? Ngomongnya sama siapa? Nah, di sini persoalannya. Ini Allah lagi ngomongin para penyair, para pujangga, para sastrawan, bukan orang lui munding. Boro-boro bikin syair, membaca pun aja nggak ngerti maknanya kok. Iya kan? Nah, itu persoalannya. Karena kalau orang yang tidak berjiwa sastra, bukan sastrawan, tidak bisa melakukan apresiasi terhadap karya sastra. Nyong saya aja setiap malam baca sajak, banyak orang salah paham. Iya kan? Saya lagi bikin sajak dengan metodologi seperti autobiografi, seolah-olah dia bercerita sendiri, tokohnya namanya aku, dikiranya saya yang sedang, kok ya kenapa sih bikin malu, mempermalukan diri sendiri pakai itu. Ya tinggal aja terus terang belak-belakan, masa diceritakan begitu sih, orang nggak paham ini. Saya tuh dalam buat sajak tuh, saya tidak mengarang, tidak mikir bagaimana. Saya menciptakan makhluk imajiner yang punya jiwa, punya perasaan. Dia yang bercerita sendiri, saya tinggal nulis. Paham nggak? Itu ceritanya. Nah, jadi kalau orang yang tidak berjiwa sastra, ya tentu bagaimana mau, ayat ini bukan untuk orang yang biasa, orang yang sastrawannya. Jadi kalau kamu masih ragu-ragu bahwa ini bukan Al-Quran, ya silakan bikin satu surat, Al-Baqarah kayak surat Yasin, pokoknya surat lah. Tapi ya tidak mungkin surat yang pendek seperti Inna atau Al-Kautsar ya. Ya, mesti satu surat saja. Itu pasti tidak akan bisa dilakukannya. Kenapa? Karena berbeda. Dan ini menjadi kesulitan bagi saya untuk menerangkan kepada orang Indonesia. Saya bisa menerangkan ayat ini maknanya apa, hukumnya apa, gampang. Tapi kalau saya menerangkan indahnya, sulit. Percaya nggak? Nah, jadi ini artinya bahwa Al-Quran ini betul-betul firman Tuhan, karena stylenya berbeda. Ya, bahwa Al-Quran itu sekilas saja itu bukan kata-kata manusia yang di dalamnya mengandung banyak mutiara-mutiara. Tapi sayang sekali mutiara-mutiara Al-Quran belum banyak disentuh oleh orang.
Kenapa? Yang dikorek-korek hanya hukum saja, haram dan halal. Ayat-ayat motivasi lewat semuanya. Iya. Saya kasih contoh. Inna a'tayna kal, yang lebih pendek ya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hukum apa? Yang ada hukumnya tuh mah, bukan masalah haram halal. Ini banyak penafsiran. Al-Kautsar itu begini maknanya. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberi kepada kamu Al-Kautsara, danau Kautsar di dalam surga. Fasholli li rabbika, maka lakukanlah sholat kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka, orang yang mengguncingkan kamu, wal abtar, yang akan putus sendiri. Paham nggak? Enggak kan? Mau diterangkan? Oke. Al-Kautsar itu artinya nikmat Allah yang berlimpah ruah, yang enggak kewadahan, luber kemana-mana. Al-Kautsar di dunia. A'tayna itu fi'il mudhari, fi'il madhi. A'tainaka, telah kami. Kalau surga kan belum, masa di surga. Nah, apa kenikmatan itu? Pertama, saya harus sadar bahwa saya mendapat kenikmatan dari Allah yang berlimpah ruah. Saya dari pendidikan kecil mula selalu paling disayang oleh kiai-kiai saya. Betul, ini nanti Pak Rahmat ya isinya. Dari kecil paling disayang sama kiainya. Kemudian saya terlahir dari keluarga yang berada, ya artinya yang sawahnya banyak lah. Ya, kemudian saya dikasih otak, nggak bodoh-bodoh banget sih, ya kan gitu. Nggak, saya dikasih kesempatan belajar di luar negeri 20 tahun lamanya. Kalau diduitin berapa ratus miliar tuh. Betul nggak? Kemudian saya bisa berkenalan dengan segala macam bangsa. Kemudian juga wajah saya juga ganteng kan gitu. Nggak kalah deh Pak Hamzah mah. Nah, ini semuanya harus dalam kesadaran kita. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits, harus selalu kita sadari. Nah, oleh karena itu fasholli li rabbika, kamu ini harus sering berkomunikasi dengan Tuhanmu. Selalu berkomunikasi, jangan putus hubungan. Coba bikin hotline dengan Tuhanmu yang selalu standby. Wanhar, dan buktikan pengorbananmu kepada masyarakatmu. Yang bodoh kau ajarin, yang lapar kau kasih makan. Paham? Yang tersesat kamu tegur dengan baik. Betul nggak? Yang penting berkorban. Anak yatim kasih makan, orang jompo rumahnya didandani, orang yang sakit nggak punya obat dibantu bisa berobat. Bagaimana caranya? Yang penting berkorban dan berkorban. Jangan meladeni mereka yang memusuhi kamu, yang menggunjingan kamu, yang membuat provokasi sama kamu, yang bikin hoax. Nggak usah diladeni. Yang penting buktikan pengorbananmu itu. Nanti masyarakat akan menonton sendiri siapa yang benar dengan fakta di lapangan. Inna syani'aka, yang bikin hoax, yang bikin fitnah, wal abtar, protol dewek kan. Betul nggak? Ini kan kata mutiara yang luar biasa, dengan kalimat yang singkat menjadi acuan hidup kita. Sok siapa yang bisa bikin begitu kalau bukan Allah? Itu maksudnya. Oke. Gitu. Udah gitu jawabannya ya. Oke, selanjutnya apa benar lagi? Apa itu? Tajwid itu waktu Nabi masih hidup belum ada. Mushaf belum ada, mushaf masih di batu-batu, titik aja belum ada, ba, ta, sa, ya nggak ada, gambar perahu aja. Ayat-ayat tanda nggak ada. Itu proses peradaban Islam yang berlangsung lama. Itu sengaja disempurnakan itu karena Islam ini untuk seluruh umat manusia. Nanti bagaimana orang non Arab yang masuk Islam, kan gitu.
makanya disempurnakan dengan tajwidnya itu. Makanya saya sendiri juga meragukan Kanjeng Nabi baca Quran itu harus seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil. Nggak mungkin lah masa begitu kena bacanya. Dinas siratal mustaqim kata koci. Saya kira nggak begitulah ya. Jadi nggak juga sih. Kalau dikempek itu namanya lagi mermak ilat. Dikerok supaya nantinya mas setelah pulang ya normal lagi gitu maksudnya. Lagi itu ada kemudian nahu belum ada, orang belum tahu mana fiil mana fa'il belum ada, tasrifan belum ada yang masih dalam pertumbuhannya bahasa Arabnya kok masih dalam perkembangannya, betul enggak? Jadi seperti bahasa Indonesia pada pertumbuhan awalnya itu bahasa yang dipakai oleh masyarakat pesisir untuk perdagangan saja. Makanya ketika itu bahasa Indonesia mengungkap ilmu filsafat, bingung saya ini. Apa kurang istilah, betul nggak? Akhirnya pinjam sana, comot sini. Bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab semuanya masuk. Itulah persoalannya. Jadi kan itu adalah peradaban manusia. Fikih pun belum ada. Nabi sendiri ketika ditanya kaifa nusalli ya Rasulullah, bagaimana sholat nih? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tenjo bae aing gitu. Ngerti tenjo bae aing dah. Iya, lihat aja saya. Kalau saya rebah lu rebang, saya nyungsep lu nyungsep, saya nunjuk lu nunjuk. Begitu simpelnya. Jadi Islam itu awalnya mah sangat simpel, sangat mudah. Yang bikin sulit itu pakaiannya sendiri. Oke, itulah kira-kira. Kalau sebenarnya ini dari panitia datang ibu-ibu. Ibu muda boleh atau ibu muda? Mangga. Mau nanya soal cinta juga boleh. Bangga mumpung ada kesempatan khusus buat ibu-ibu ini. Bapak-bapak kayak ngelehannya sekedap. Yang sana apa yang sini? Yang belakang aja Pak. Yang belakang, cek belakang lu depan lu mana kita? Mau putra lagi? Mau bapak lagi? Dari Ciparai, Pak Kude? Ya mungkin ibu masih mikir ya. Kembali saya ke bapak-bapak dulu, mangga. Belakang, tengah, depan, mangga. Ngacungkan tangan dulu. Cik. Mangga. Saya nyari yang jantan ini. Yang depan Pak Arifin biasanya itu. Pak Ustadz. Belakang? Oh ada. Kak Lydia. Tebih ting mah ayo ngambil mic na capek. Kapayunnya mangga. Iya mewakili ibu-ibu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Edi dari Garawangi. Terima kasih atas waktunya Buya yang saya muliakan dan saya hormati. Ini bertanya Buya, sejak kapan adanya demokrasi? Mohon maaf itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya demokrasi itu sekitar 350 tahun sebelum Masehi di peradaban Yunani ketika masih dalam bentuk city state. Jadi negara kota waktu itu untuk memilih pemimpin, rakyat dikumpulin di lapangan,
bagaimana, setuju nggak? Setuju, dihitung tiang acung berapa gitu. Itu begitu. Tapi setelah masyarakat berkembang banyak seperti Indonesia, Sabang Merauke, nggak mungkin kan dikumpulkan di lapangan. Di lapangan mana? Lapangan Limunding gitu. Ya nggak bakalan. Maka terjadilah pemilihan melalui perwakilan kan gitu. Ya kan demokrasi kita kan melalui perwakilan sebetulnya. Nggak tahu, Pancasilanya belum dirubah ya kan melalui perwakilan ya, tapi langsung ya. Itu oke. Demokrasi, politik, keadilan itu sudah menjadi pembahasan filsafat Yunani kuno dulu. Seperti politik dulu pada zamannya Aristoteles, politik itu adalah upaya untuk mencari keadilan. Tapi sekarang politik itu untuk upaya mencari kekuasaan. Jadi ketika politik keadilan saya terdepan, tapi begitu kekuasaan saya minggir dah, ngalah aja cuma biar paham saja yang maju itu. Kan gitu persoalannya Pak ya, itu persoalannya. Jadi bagaimanapun juga ya manusia berpolitik, manusia demokrasi itu. Nah dalam peradaban Islam itu juga belum disebut demokrasi, tetapi azas permusyawaratan menjadi satu model bentuk demokrasi. Kita juga namanya musyawarah untuk sepakat. Jadi permusyawaratan itu tidak boleh ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan semua ucapannya menjadi hukum. Namrud itu mulutnya ini hukum, bunuh ya bunuh, itu pancung ya pancung, semua ucapan jadi hukum. Itu sudah tidak berlaku, itu sudah habis semuanya. Islam meminta bahwa untuk urusan kita bersama, apapun yang kita buat ya dimusyawarahkan dong. Jadi apa saja yang kita bawa ke ruang publik itu harus dimusyawarahkan dulu, lalu dijadikan ketetapan, disepakati bersama, namanya undang-undang. Itu dong. Jadi harus ada payung hukumnya, semuanya nggak bisa. Itu kan demokrasi. Tetapi modelnya apa? Apakah parlementer, apakah presiden? Nggak ada. Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan demokrasi itu apa kerajaan, nggak ada urusan. Sebab yang penting dalam Islam hanya dua unsur yang penting, yang paling substantif, yaitu satu, dibangunnya keadilan sosial. Yang kedua, ditegakkannya supremasi hukum berdasarkan undang-undang yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Itu persoalannya. Nah, tetapi ini demokrasi yang dibangun oleh umat Islam ini sepertinya punten ya, seperti bayi yang lahir belum waktunya. Namanya apa? Prematur. Jadi eksperimen manusia belum mencapai tingkat demokrasi secara betul, karena tradisi dunia semua negara bentuknya kerajaan. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah kan dipilih, betul enggak? Dan cara pemilihannya berbeda-beda. Abu Bakar pilihannya secara terbuka, semuanya mengatakan. Umar berdasarkan wasiat dari Abu Bakar. Abu Bakar ke Utsman melalui calon-calon kandidat-kandidat yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar, kan begitu. Nah, Sayyidina Ali wis karing gebruge baik ini. Udah miring ini. Iya gitu. Nah, akhirnya kembali kerajaan lagi. Kerajaan diktator lagi, yaitu oleh Daulah Umayyah. Dan sampai sekarang dengan mohon maaf hampir semua negara-negara Islam ini umumnya pemerintah diktator semua. Yang demokrasi malah di sana. Qur'annya diturunkan untuk kita, tapi yang memakai orang sana. Paling jelas wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang penting dimusyawarahkan dulu, disepakati, dilaksanakan. Kalau gagal jangan menyalahkan siapapun. Kita gantungkan kepada Allah. Buat azamta fatawakal Allah. Jadi yang makan di sana di Inggris, kalau proyek ini gagal, nggak ada orang yang jadi kambing hitam. Yang disalahkan adalah koordinasi.
Kalau di sini gara-gara Sia. Betul nggak? Nah itu kalau menyalahkan orang itu bukan penyelesaian, membuat masalah baru. Yang disalahkan tidak terima. Dan orang yang menyalahkan siapapun pertanda dia tidak mengaku bersalah. Kalau orang tidak mengaku bersalah berarti dia tidak punya niatan untuk memperbaiki diri. Itu aja persoalan. Setuju? Oke, terakhir satu lagi, terakhir dah jam 12. Oh, ada bonus ya, bonus sudah. Jam 12 lebih 7 menit ya kedeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ajat dari Panjalin. Mohon maaf sedikit melenceng, Mama Yai. Saya mau bertanya perihal tentang jihad. Dikarenakan waktu kemarin kita flashback untuk masalah demo 22 Mei kemarin. Ada salah satu ulama menyebutkan kita jihad untuk membela keadilan. Untuk kita yang awam mungkin ya ulama juga berkata seperti itu, bahwa kita akan jihad membela suatu keadilan untuk seluruh umat. Jadi saya perlu sebuah pencerahan untuk semuanya. Apa sih arti dan maknanya jihad? Apakah kemarin itu masuk juga dalam bentuk jihad ataukah bukan? Terima kasih, mungkin itu saja buat pertanyaannya. Saya mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari akar katanya jihad itu dari kata jim, ha dan dal, jahada. Al-juhdu itu artinya kerja keras. Apapun yang perlu kerja keras itu namanya ijtihada. Orangnya namanya mujtahid. Orang yang berjihad untuk menggali Al-Qur'an, merumuskan beberapa sistem perundang-undangan, hukum, hikmah sebagainya, itu disebut mujtahid. Oke? Jadi apapun yang namanya kerja keras itu namanya ijtihad atau jihad. Alladzina yujahiduna fi, lagi mujahadah. Ada ijtihadah, ada mujahadah, ada jahada yajhadu, itu bervariasi. Tapi makna seluruhannya saya langsung menangkap saja, jihad di situ artinya maju perang. Betul nggak? Jadi maksudnya saya balik bertanya lagi, yang mengajak maju perang nih musuhnya siapa? Apa lu anggap pemerintah musuh kamu? Jihad itu tentara membela negara ketika ada serangan dari luar. Nah, tentara itulah yang berjihad melawan musuh. Sekarang musuh kamu siapa sebetulnya? Jangan-jangan musuh imajiner ini nih. Musuh dalam pikiranmu saja, karena kamu merasa paling benar sendiri. Kalau persoalan pemerintah kita ada kekurangan-kekurangan, ya silakan ditegur. Kan ada pers, ada media, ada wakil-wakil rakyat. Silakan sampaikan kepada wakil kita ini supaya menegur pemerintah. Dipanggil kan, ada mekanismenya, betul nggak? Ya begitu caranya. Kalau kamu ingin minta supaya apa yang kamu yakini ingin dibawa ke ruang publik sehingga menjadi undang-undang, silakan. Ini demokrasi. Menangkan pemilu Anda, rebut 60% kursi suara. Betul nggak? Umat Islam bersatu, partai Islam bubar semua jadi satu partai. Mau nggak? Nggak mau. Itu persoalannya, kamu sendiri nggak mau kok. Iya kan enak jadi ketua partai kan. Nah itu persoalannya. Jadi jihad itu melawan musuh. Musuh kita sekarang yang ada adalah keterbelakangan, kemiskinan, itu musuh kita sebetulnya. Nah, jadi berjihad melawan kebodohan, berjihad melawan
tetap bagaimanapun tidak menyalahkan siapapun. Tetapi begini, Nabi Muhammad itu yang dia itu melawan orang kafir, betul nggak? Kecuali ada orang-orang yang kamu kafirkan, baru kamu berjihad. Jadi kafirnya kamu bikin sendiri gitu. Lalu jihadnya kamu bikin sendiri. Tetapi dasarnya apa? Yang orang KTP-nya Islam jadi dibilang kafir-kafir, gimana lagi? Yang mengatakan kafir itu hanya Allah. Mendefinisikan kafir tidak bisa didefinisikan, karena kafir itu adalah kata sifat. Kata sifat seperti merah, kuning, cantik, jelek, cerdas bisa didefinisikan enggak? Belajar filsafat dulu. Mungkin enggak kata sifat didefinisikan? Enggak mungkin dong. Yuk kita katakan dulu, orang yang tidak bersyukur disebut kafir. Walaqad ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Berarti orang yang tidak bersyukur disebutnya kafir. Orang yang sombong kafir juga. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu kafir karena sombong. Karena sombong maka tidak mau bersujud pada Adam. Makanya orang sombong. Jadi kalau ada orang sombong, dasar kafir lu itu. Kenapa sih sombong? Soalnya nggak salah, bener ini. Orang medit juga sama, orang kafir juga. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadli inna a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Orang-orang kafir itu nanti akan kami hukum. Siapa yang medit itu? Berarti kafir enggak? Ya sudah, berarti siapapun di sini yang medit kafir. Yang sombong kafir. Ya gitu salah. Nah, adapun kata kafir secara terminologi yang sebetulnya adalah orang-orang yang memusuhi Kanjeng Nabi. Siapapun agamanya yang memusuhi Kanjeng Nabi itu yang dijihadi. Kafir yang musuh, artinya kafir sebagai kata musuh. Kalau agama di Indonesia bukan musuh, mereka sama-sama warga negara. Kok gimana lagi? Ngaco kamu. Mesti dijelaskan dulu kan gitu. Nah, lalu orang kafir tuh percaya enggak? Ya, iblis percaya sama Allah, beriman enggak? Kok kafir? Ya karena sombong gitu. Jadi siapapun beragamanya. Kemudian lagi, Anda jangan merasa bangga sebagai muslim. Muslim tidak dihitung dalam Al-Quran, nggak pernah dicawel, nggak pernah disenggol, nggak pernah dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil yang beriman? Karena yang siap melaksanakan perintah adalah orang yang beriman. Kalau orang yang baru Islam, tidak. Di dalam Al-Quran yang bersaudara adalah orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau orang beriman bersaudara. Kalau orang Islam bertengkar satu dengan yang lain. Makanya jangan mengatakan aku beriman, kata Allah. Katakan aku telah berislam. Kenapa? Karena iman belum masuk ke dalam hati kamu. Kamu baru Islam. Nah, berarti ayat ini kan begini ceritanya. Orang Arab datang mengatakan qalu amanna, ya Rasulullah kami beriman. Ditegur oleh Allah, katakan bal qulu aslamna. Orang Arab jangan bilang beriman, kami telah berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi baru muslim, belum mukmin. Jadi muslim di mata Allah, mata Rasulullah itu tidak lebih adalah orang-orang yang siap. Habis lagi. Jadi orang Islam tuh tidak lebih orang yang berkoalisi, partai berbeda tetap dukungannya sama. Gitu loh. Oke, jadi gitu aja dah. Mangga, yuk kita berkoalisi aja dah. Membangun negara Indonesia yang subur makmur loh, jinawi kerta rahal ya. Udah gitu aja.
Jadi orang Islam, yuk kita berjihad melawan musuh bersama, yaitu kemiskinan, keterbelakangan. Oke?